Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji validitas dan reliabilitas dari kuesioner penelitian. Oke. Jadi setelah kita menentukan tema penelitian, apa variabelnya, apa tujuannya, ya, metodenya bagaimana, kita tentu akan membuat alat pengumpul data. Nah, alat pengumpul data itu bisa eh, peralatan medis, ya, bisa juga angket, kuesioner, ya, apapun bisa digunakan tergantung variabel yang kita cari. Nah, yang akan kita pelajari bagaimana menentukan apakah kuesioner yang kita gunakan reliable, ya, dan valid untuk mengukur variabel penelitian. Share screen saya terlihat, nggih? Terlihat, Bu. Oke, baik. Sebentar saya ini dulu. Tujuan kita mempelajari ini bahwa mana ini tujuan pembelajarannya. Oh, tidak saya tulis. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mempelajari bagaimana langkah-langkah menggunakan uji product moment dan uji alpha Cromba yang seringkali digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas dari alat ukur penelitian. Ya, setelah kita melakukan tahapan-tahapan dalam program SPSS, nanti juga mahasiswa diharapkan mampu menentukan apakah kuesioner kita ini berdasarkan hasil uji tersebut, produk moment dan alpha Cromba itu valid dan reliable atau tidak untuk digunakan dalam proses pengambilan data. Ini saya bawahin dulu. Oke. Jadi dalam pengumpulan data dengan cara apapun, ya, apakah pengukuran langsung, misal pengukuran saturasi oksigen, nah itu kan pengukuran langsung. Itu selalu diperlukan alat pengumpul data. Alat pengumpul data ini disebut sebagai instrumen pengumpul data, instrumen penelitian. Tergantung jenisnya, ya, tergantung dari macam metode penelitian dengan tujuan penelitian. Kalau kita mau mengukur lingkar lengan, berarti kita menggunakan Metlin. Kalau kita mau mengukur tensi, berarti kita menggunakan stigmomanometer. Kalau kita mau mengukur pengetahuan, berarti kita menggunakan kuesioner, seperti itu. Jadi spesifik tergantung desain, variabel penelitian, tujuan penelitian. Yang kita akan bahas terkait dengan daftar pertanyaan atau kuesioner, ya. Dalam penelitian sosial, penelitian yang bukan di laboratorium, alat pengumpul data yang sering digunakan adalah kuesioner. Nah, kuesioner ini yaitu daftar pertanyaan yang sudah tersusun dengan baik, bahasanya baik, mudah digunakan, ya. Responden tinggal memberikan jawaban dengan memberikan tanda tertentu. Apakah itu dilingkar, disilang, dicontreng, atau diberi angka, ya, tergantung kuesionernya maunya diisi seperti apa. Kuesioner ini atau daftar pertanyaan sering disebut sebagai formulir. Ini tadi sebagai alat pengumpul data, ya, sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, di sini challenge-nya bahwa kuesioner itu harus valid dan reliable untuk menjawab masalah kesehatan yang ada. Kita mau mengukur tekanan darah, ya. Pengukuran terbaik adalah pengukuran langsung, masuk ke arteri koroner.
itu menggunakan kanul ya pada prosedur pembedahan. Nah, kalau itu tidak tercapai, kita pengukuran tidak langsung. Ya, pengukurannya dengan auskultasi ya. Auskultasi di area brachialis gitu ya, di lengan atas. Nah, kita tentu menggunakan alat yang terbaik sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Ketika kita harusnya mengukur dengan auskultasi, kalau kita hanya mengukur tekanan darah dengan palpasi, berarti itu bisa jadi ya alat ukurnya menjadi tidak valid dan tidak reliable. Contoh lagi, kita mau mengukur berat badan bayi baru lahir. Ada timbangan sendiri, berat badan bayi baru lahir itu benar sampai gram-gramnya itu ada scale-nya. Ya, tidak mungkin bayi baru lahir kita timbang dengan berat badan orang dewasa. Gram-gramnya tidak akan terlihat karena timbangan orang dewasa yang muncul adalah kilogram. Paham ya? Jadi alat pengumpul data itu juga harus tepat ya, sesuai dengan variabel tujuan penelitian kita mau mencari apa. Nah, kuesioner ini kita harus uji kalau kita menggunakan kuesioner. Kita harus uji validitasnya dan reliabilitasnya. Nih, kuesioner itu harus sesuai dengan hipotesis penelitian, dia harus relevan dengan tujuan penelitian, mudah ditanyakan, dan tentu saja juga mudah dijawab. Kalau pertanyaannya rumit, kalimatnya ambigu, kalimatnya kepanjangan, kalimatnya tidak sesuai dengan struktur SPOK, subjek, predikat, keterangan objek gitu ya, kalimat pertanyaan atau kalimat pernyataan itu juga bisa. Oke. Yang penting mudah ditanyakan, mudah dijawab. Ya, jangan membuat responden ambigu, ini maksud pertanyaannya apa sih, ini maksud kalimatnya apa sih gitu. Oke, maka itu akan menjadi nanti tidak valid dan tidak reliable karena responden cenderung menjawab sekenanya, tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Ya udah, yang penting saya jawab gitu. Ya, kemudian dari kuesioner tersebut data yang diperoleh juga mudah diolah. Ada banyak kuesioner yang baku, ya. Beberapa peneliti berpendapat kalau itu kuesioner yang sudah baku, tidak perlu dilakukan uji ulang untuk validitas dan reliabilitasnya. Ada juga yang berpendapat itu perlu diuji ulang karena kuesioner tersebut uji validitas dan reliabilitasnya tidak di lokasi penelitian kita. Bisa jadi itu kuesioner baku dari luar negeri, atau itu kuesioner baku dari yang diuji di rumah sakit tipe A, padahal kita akan menggunakan rumah sakit tipe B dan C gitu. Ya, jadi karakteristiknya yang diuji tetap berbeda sehingga beberapa pendapat kuesioner baku pun harus tetap diuji. Silahkan diambil yang mana nanti kalau ada yang mau menggunakan kuesioner semuanya ada teorinya. Oke, next. Kita fokus ke uji validitas dan reliabilitas. Bahwa tadi kuesioner harus dilakukan uji coba atau trial. Ya, uji coba di lapangan. Sebelum kita penelitian asli. Responden yang digunakan untuk uji coba sebaiknya memiliki ciri-ciri responden sesuai dengan tempat penelitian kita. Contoh, mau mengukur pengetahuan anak SD terkait cuci tangan. Mau mengukur anak SD kelas 4, 5, 6 di Mersi. Mersi kan sedikit kota ya, pinggiran gitu. Nah, saya akan melakukan uji validitas, saya akan melakukan uji trial dulu. Ya, uji coba dulu. Yang karakteristiknya seperti SD di Mersi. Oh, kira-kira saya lakukan di SD di Leduk. Ya, itu juga sudah sedikit kota pinggiran gitu. Ya, jadi memiliki ciri-ciri responden yang setipe. Saya mau mengukur kecemasan responden sebelum dibedah gitu, sebelum diberikan anestesi general misal. Saya mau melakukan di Purbalingga. Nah, kira-kira Purbalingga, RSUD Purbalingga tipe B, non pendidikan. Maka saya bisa melakukan uji tersebut mungkin di
Yang rumah sakit setipe, oh di Banjarnegara itu juga tipe B non pendidikan. Kan begitu, nggih. Jangan dilakukan di Margono, itu sudah tipe A, rumah sakit pendidikan akan berbeda. Ya, jadi uji coba atau trial ini harus dilakukan di lokasi yang memiliki ciri-ciri responden yang setipe dengan responden penelitian. Ingat, uji reliabilitas dan validitas ini dilakukan sebelum penelitian. Oke. Untuk uji validitas, ini adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur ini benar-benar mengukur apa yang akan diukur. Contoh, apabila seorang anak balita beratnya 20 kilo, maka timbangan yang digunakan itu benar menunjukkan 20 kilo. Bukan 19,5 ya, atau bukan 20,5 kilo. Ya, itu disebut valid, bahwa hasilnya benar sesuai kondisi sebenarnya. Ya, tidak berkurang, tidak bertambah. Demikian pula dengan kuesioner, ya. Dia harus bisa mengukur apa yang ingin diukur. Kalau mengukur tingkat pengetahuan, ya benar mengukur tingkat pengetahuan, ya. Kalau seseorang memiliki pengetahuan yang baik, ya, kuesioner tersebut harus mengukur bahwa benar dia pengetahuannya baik. Bukan menjadi sedang karena dia jawabnya ngawur, karena pertanyaannya susah dijawab. Ya, paham ya? Nah, untuk mengetahui apakah kuesioner penelitian ini mampu mengukur apa yang akan diukur, maka setiap butir pertanyaan ini harus diuji. Ya, dibandingkan dengan skor total. Nanti akan kita simulasikan bagaimana menggunakan uji produk momennya. Pengujian validitas dari tiap butir kuesioner ini yang mudah menggunakan SPSS. Ya, ini penelitian sosial ya. Nah, menggunakan SPSS. Yang digunakan adalah korelasi produk momen, antara korelasi itu hubungan antara, ya, antara apa dengan apa? Antara setiap butir pertanyaan, misal ada 10 pertanyaan, pertanyaan 1 dengan skor total, pertanyaan kedua dengan skor total, pertanyaan ketiga dengan skor total, begitu. Ya, mencari korelasi produk momen. Oke. Maknanya disebut valid, ya. Sebuah pertanyaan instrumen dikatakan valid apabila nilai korelasi, ya, Pearson correlation-nya adalah positif dan nilai probabilitas korelasinya dia kurang dari nilai alfa. Ya, kurang dari nilai alfa kita berapa? Apakah 5% berarti 0,05 atau 1% juga bisa. Ya. 0,01. Kalau kita penelitian kesehatan, sosial kesehatan, biasanya yang lazim digunakan nilai alfanya adalah 0,05. Oke, ini contoh. Saya siapkan contoh. Misal kita akan mengukur pengetahuan kesehatan gigi dan mulut pada anak SD. Kita sudah membuat 10 pertanyaan. Saya sampaikan 3 saja. Berapa kali sebaiknya sikat gigi dalam 1 hari? Anaknya suruh milih 2 kali, 1 kali, kadang-kadang. Kapan waktu yang tepat menggosok gigi? Setelah sarapan pagi, sebelum tidur malam, saat mandi pagi dan sore, atau C, kapan saja jika diperlukan. Jadi ini ada jawaban yang salah dan ada jawaban yang benar, gitu ya. Siswanya nanti suruh misal dilingkari jawabannya. Jenis makanan apa saja yang dapat membantu membersihkan gigi? Buah dan sayur, nasi dan ikan, coklat dan sirup, dan seterusnya. Saya membuat 10 pertanyaan. Ya, untuk mengukur pengetahuan kesehatan gigi dan mulut pada anak SD. Lalu, langkah selanjutnya, pertanyaan tersebut diberikan kepada sekelompok responden sebagai sarana uji coba. Yang terbaik adalah beda tempat dengan lokasi penelitian tadi.
Saya mau meneliti di SD Mersi. Maka saya uji coba di SD Leduk, itu karena mereka masih setipe secara lingkungan, ya. Kemudian karakteristik umur, jenis kelamin mereka masih setipe. Ya, kalau mau dilakukan di kelas 4, 5, 6 ya lakukan semuanya di kelas 4, 5, 6 juga. Nanti di SD Leduknya. Oke. Nah, ambil berapa jumlahnya terserah peneliti. Mau 5 orang, mau 10 orang, 11, 12, 30, terserah peneliti. Oke, tapi nanti ada konsekuensi. Semakin besar responden yang dilakukan uji coba, maka kaitannya dengan uji reliabilitas nanti. Nilai R tabelnya akan semakin rendah. Itu menjadi keuntungan peneliti. Ini kita bahas yang validitas dulu. Kalau validitas dibandingkan dengan nilai alfa, ya, dengan p-value. P-value dibandingkan dengan nilai alfa 0,05, harus lebih kecil dari itu. Nah, setelah setiap butir pertanyaan ini diberikan kepada sekelompok responden, saya hanya mengambil 10 responden di SD Leduk. Ya, saya mengambil 10 anak saja. Kemudian kuesioner tersebut diberi skor. Ya, 2 untuk jawaban paling benar. Kemudian 2 untuk jawaban yang sedikit benar, mendekati benar. Ya, dan 0 untuk jawaban salah. Jadi saya ini terserah peneliti. Mau hanya 1 dan 0 tidak masalah, ya. Kan ini penelitian kalian, ini penelitian kita, ya. Kita yang harus bertanggung jawab. Saya memberi 2, justifikasinya jawaban saya ada yang paling benar. Kapan menggosok gigi yang benar? Habis sarapan sebelum bangun tidur, sebelum tidur gitu ya. Yang mendekati benar, mandi pagi dan sore itu mendekati benar. Itu hanya habit orang Indonesia saja, tapi tidak benar ya. Habis mandi sore mereka masih makan malam, dan sebelum tidur mereka tidak gosok gigi. Itu mendekati benar, ya, dan seterusnya. Oke. Atau 0 yang sama sekali jawabannya salah. Ini depend on peneliti. Mau ngasih skornya berapa? Di sini saya kasih skor 2, 1, 0. Yang berikutnya kita uji melalui program komputer namanya SPSS. Bagaimana langkah-langkah uji validitas dengan program SPSS? Kita bahas satu-satu. Pertama, masukkan dalam tabel data. Kita harus memiliki tabel seperti ini. Rekapan data. Kan kuesionernya lembaran ya. Kita fotokopi ya, kita kasihkan ke 10 anak ya. Setelahnya kita harus tabel, harus tabulasi. Masukkan ke tabel data. Ini saya kode responden A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ini ada 10 responden. Dari 10 pertanyaan, ya, responden A, nomor 1 sedikit benar, nomor 2 sedikit benar, nomor 3 sedikit benar, tidak sesuai dengan kunci jawaban kita, ya, begitu. Skornya ini harus dimasukkan. Responden A dari butir pertanyaan 1 sampai 10 ke kanan. Paham ya? Nah, nanti di total. Totalnya responden A mendapatkan nilai 13. Kalau benar semua kayak yang D, ya, benar semua nih anak pinter ini. 2 semua nih. Skor maksimal 20. Skor maksimal juga anak H, benar semua ini. 20. Gitu nggih? Nah, ini harus dimasukkan satu-satu. Buat di Excel. Ya, buat di Excel. Oke, contoh Excelnya. Nah, saya sudah siapkan, ini adalah Excelnya. Nanti kita akan simulasikan langsung ke SPSS. Ya, ini responden A, dan ini totalnya, summary-nya. Begitu. Yang selanjutnya, yaitu kita masukkan ke program SPSS. Nah, kita masukkan ke program SPSS. Ini capture dari program SPSS. Dari pertanyaan 1, pertanyaan 2, 3, 4, dan seterusnya sampai ke totalnya. Semuanya dimasukkan. Ada 10 responden.
Kalau di SPSS tidak menerima itu ya ABCD. Jadi ini kodenya 1 sampai 10. Oke. Bagaimana cara memasukkan ke SPSS? Kita buka SPSS-nya. Ya. Kita buka SPSS-nya sebentar. Ini program SPSS-nya, ya. Ada data view, di sini kita memasukkan datanya di sini, dan ada variable view, ya, seperti dua sel ya. Variable view adalah nama. Kita tadi sudah punya data di Excel. Nah, ini akan di copy paste biasa, bisa ya. Kita blok dari jawaban pertanyaan 1 responden A sampai responden C. 1 sampai ke total kita blok, kita copy biasa, kemudian kita pastekan di data view ya. Kalau di copy di variable view salah, data view, kemudian kita paste saja ya. Oke, ini penamaannya kita benarkan sesuai dengan kode kita di Excel. Pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3 ditulis saja begini. Ya, pertanyaan 5, P6, P7, P8, P9, P10 dan ini adalah total. Paham ya? Untuk desimal ini bisa dienolkan. Ya, karena kita kan bulat hanya 0, 1 dan 2 nilainya. Tidak ada koma-koma, jadi desimalnya dinolkan semua. Oke. Ini bentuk dari variable view. Kita ke data lagi. Tampilannya akan seperti ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita sudah membuat nih. Langkah selanjutnya yaitu nih, pilih analyze. Ya, di program SPSS, ini ada file, edit, view data, transform, analyze. Kita pilih analyze, kemudian cari korelasi. Setelah cari korelasi, nanti cari bivariat. Kita klik bivariat, ulangi. Jadi di SPSS, tadi sudah dimasukkan, kita cari analyze, korelasi, kemudian bivariat. Ya, setelah kita klik bivariat, tampilannya akan begini. Kita harus masukkan semuanya tadinya di sisi kiri. Ya, sisi kiri ini. Dari P1, P2, P3 dan seterusnya sampai ke total tadinya di sisi kiri. Kita bisa pilih blok semua sampai total. Kita pindah ke kanan. Klik tanda panah kanan. Kemudian pastikan ini adalah Pearson ya. Kemudian tandai ini flag significant correlation. Kita menghidupkan tanda bendera kalau ada korelasi yang signifikan. Kita tinggal klik OK. Ya, setelah semuanya pindah ke kanan, ya, setelah semuanya pindah ke kanan, kita nanti klik OK, ya. Nah, nih sudah pindah ke kanan semua ya, sampai ke total, sini kosong, Pearson, total, flag, klik OK. Hasilnya akan seperti ini. Ya, lihat hasil output SPSS. Ini pertanyaan 1, pertanyaan 2. 3, 4, dan sampai 10, kita harus membandingkan setiap pertanyaan. Namanya kan ini korelasi, membanding A dengan B. Yang dibandingkan adalah pertanyaan setiap butirnya dengan totalnya. P1, berarti yang kita baca P1 hubungannya dengan total. Nilai signifikansinya adalah 0,00. P2, ya, hubungan P2 dengan total, nilai signifikansinya adalah 0,26. Ini masih
di bawah 0,05 ya. Dan seterusnya P3, P4 ini sudah saya tandain semua ya. Ini P3 dengan total 0,01, P4 dengan total 0,00, kemudian P5 ya, ini P berapa? 5 dengan total 0,04 dan seterusnya sampai P10 ya. P10 nilai signifikansinya 0,00. Jadi kalau kita lihat dari 10 pertanyaan ini semuanya valid karena nilai signifikannya semuanya di bawah nilai alfa. Nilai alfa yang kita ambil adalah 0,05 ya. Nih, makna atau arti bahwa nilai probabilitas, ya nilai kemungkinannya, signifikan totalnya, hasil dari korelasi tiap-tiap skor dari setiap pertanyaan P1, P2, sampai P10 dengan skor total itu lebih kecil dari alfa 0,05. Ya, semuanya menghasilkan seperti itu. Yang paling besar tadi adalah yang nih, pertanyaan nomor 2. Jadi kisarannya dari P1 sampai P10 paling kecil nilai signifikannya adalah 0,000. Paling besar yaitu 0,026 yang semuanya itu masih kurang dari 0,05. Maka maknanya dari 10 pertanyaan tentang kesehatan gigi dan mulut semuanya valid. Semuanya bisa dipakai ya, bahwa itu benar mengukur pengetahuan anak SD terkait dengan kesehatan gigi dan mulut gitu. Kalau ada yang tidak valid gimana Bu? Itu bisa diperbaiki atau bisa dihilangkan. Diperbaiki pertanyaan mana yang tidak valid. Oh, pertanyaan 10 nggak valid. Cek kalimatnya membingungkan atau tidak. Jawabannya bikin bingung atau tidak. Kita bisa olah lagi ya, kita bisa tanyakan ulang. Ya, kita cek lagi uji validitas dan reliabilitas lagi. Ya, jadi itu bisa diperbaiki. Atau bisa dihilangkan. Nah, ini berat konsekuensi kalau dihilangkan. Dihilangkan berarti pertanyaannya tinggal 9, Bu. Iya. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Boleh dihilangkan, boleh. Ada syarat dan ketentuannya. Apabila butir pertanyaan tersebut ada wakilnya, ada penggantinya dari pertanyaan yang lain. Kita mau mengukur cara menggosok gigi. Oh, ternyata yang terkait dengan cara menggosok gigi ini ada 5 pertanyaan. Ya, menggosok gigi bagian depan bagaimana caranya gitu kan, misal menggosok gigi bagian samping, menggosok gigi bagian atas, bawah, belakang itu misal masing-masing pertanyaan begitu. Kok dari cara menggosok gigi itu ada yang tidak valid satu, itu masih boleh dihilangkan karena ada 4 lainnya sebagai wakil dari cara menggosok gigi. Tetapi apabila pertanyaan tersebut nggak ada wakil, ya contohnya tadi ada pertanyaan, kapan waktu yang benar dalam menggosok gigi? Kita cuma tanya terkait waktu menggosok gigi itu cuma pada pertanyaan nomor 2. Nggak ada lagi pertanyaan setipe terkait dengan waktu. Kok nomor 2 tersebut tidak valid? Maka itu harus diperbaiki. Itu tidak bisa dihilangkan. Itu tidak bisa di-delete. Oke? Karena jadinya nggak ada yang mewakili terkait dengan waktu. Kalau itu dihilangkan berarti secara keseluruhan kuesionermu tidak mengukur pengetahuan terkait kesehatan gigi dan mulut karena ada waktu yang dihilangkan. Ya, itu. Jadi kapan kita memperbaiki, kapan kita bisa membuang pertanyaan, syarat dan ketentuannya tadi. Next, kita praktekkan. Kita sudah sampai pada tampilan SPSS, saya kecilkan dikit, oke.
Caranya tadi adalah analyze, klik saja analyze, kemudian korelasi, kemudian bivariat. Oke. Selanjutnya bivariat. Setelahnya dari setiap ini kita sampai ke total, oke, korelasi sampai ke total. Pindah, klik kanan. Nah, sudah. Pastikan Pearson sudah tercentang, two-tail sudah tercentang, flag significant correlation sudah tercentang. Kita klik OK. Tunggu hasilnya. Nah, ini tadi yang saya masukkan di PPT. Butir 1 bandingkan dengan nilai total. Hasilnya significance two-tailnya 0,00. Butir 2, pertanyaan butir 2 dengan total hasilnya 0,26 dan seterusnya. Ya, paham ya? Ini maknanya bahwa setiap butir ya valid untuk mengukur. Oke. Jelas ya untuk rempang. Menyusun proposalnya yang rumit ya. Next. Yang berikutnya adalah setelah validitas kita reliabilitas. Nah, saya stop screen untuk share dulu. Saya harus dokumentasi sebentar. Yang sudah hadir, oke. Kita lanjutkan terkait dengan reliabilitas. Terlihat nggih? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke, good. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur ini bisa dipercaya, bisa diandalkan. Hal ini menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran ini tetap konsisten apabila dilakukan 2 kali atau lebih pengukuran, ya, menggunakan alat ukur yang sama. Tadi, timbangan berat badan. Ketika kita menimbang berat badan seorang anak SD itu 20 kilo, ya, dalam rentang yang tidak terlalu jauh karena tekanan darah, RR, ya, itu dinamikanya bisa berubah, ya. Jadi dalam rentang yang tidak terlalu jauh itu tetap mengukur hal yang sama. Ya, berat badan anak SD 20 kg. Setengah jam lagi anak itu tidak makan, tidak minum, tidak kencing dan sebagainya ya. Dia tetap 20 kg. Berarti itu reliable. Kalau pengukuran tekanan darah memang kita wajib 2 kali pengukuran. Itu standar WHO. Dengan toleransi perbedaan tidak lebih dari 10 mg Hg. Ya, nanti hasilnya harus dibagi 2. Itu standar WHO pengukuran tekanan darah. Oke. Nah, alat ukur dikatakan reliable jika menghasilkan hasil yang sama, meskipun dilakukan pengukuran berkali-kali. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban dari kuesioner tersebut konsisten dan stabil dari waktu ke waktu pengukuran. Ya, bukan sekarang jawabnya pilihannya A, besok menjadi pilihan B. Gitu. Misalnya, tinggi seorang anak diukur dengan meteran kayu dan pengukuran dilakukan berkali-kali dengan meteran yang sama. Maka hasilnya akan tetap atau tidak berubah. Berbeda ketika kita menggunakan meteran dari plastik. Tergantung narik plastiknya, mau kendor atau mau tegang. Ketika kendor nanti tinggi badannya jadi kurang. Ketika ditegangkan baru akan mengukur tinggi badan yang sebenarnya. Maka kita ketika mengukur tinggi badan seorang anak pakai Methlen di dinding, ya. Jadi pakem mengukurnya, tidak kalau pakai nanti Methlen plastik misalnya, miringkah megangnya dan seterusnya ya. Jadi pengukurannya dengan SOP yang baik. Kuesioner sebagai alat ukur ini harus memiliki reliabilitas yang tinggi. Perhitungan reliabilitas hanya bisa dilakukan jika
kuesioner tersebut sudah valid, maka memang pertama harus diuji validitas. Kalau pengukuran kuesionernya tadi ada yang tidak valid, kita tidak bisa membaca hasil uji reliabilitas. Ya, dengan demikian kita harus mengukur dulu uji validitas dulu sebelum menghitung uji reliabilitas. Jadi, jika tidak memenuhi syarat validitas, maka tidak perlu diteruskan untuk uji reliabilitas. Kita harus perbaiki dulu kuesionernya kalau ada yang tidak valid. Metode yang digunakan untuk mengukur reliabilitas kuesioner yaitu adalah metode alpha-Cronbach. Cronbach alpha, sama aja bolak-balik. Enaknya nyebutnya alpha-Cronbach. Kuesioner dikatakan reliable jika nilai alfa Cronbach-nya ini lebih besar dari R-tabel. R-tabel bisa dilihat di buku-buku statistik. Ya, ada banyak. Ketika kita mengambil 10 responden, berapa R-tabelnya itu udah pakai, kita tinggal pakai. Ya, teorinya udah ada, tinggal pakai, tinggal dibandingkan saja. Caranya, langkah menggunakan SPSS-nya, kita sudah punya data ya. Masukkan data ke SPSS. Tadi kita sudah memilikinya ketika kita menguji validitas. Ya. Langkah berikutnya, pilih analyze. Kemudian scale. Kemudian pilih reliability analysis. Ya, ini untuk menguji reliabilitas alpha Cronbach. Pilih analyze, kemudian pilih scale, dan lakukan reliability analysis. Selanjutnya, seperti yang tadi, masukkan P1 sampai P10. Total tidak perlu dimasukkan. Ya, untuk uji reliabilitas ini hanya mengukur P1 sampai P10. Masukkan semua. Pindah dengan tanda panah ini. Oke. Oke, setelah pindah semua, ya, setelah pindah semua, kita klik OK. Kemudian kita harus memasukkan scale dan scale if item delete. Kemudian klik continue. Ya. Hasilnya cek di output SPSS. Hasilnya contohnya ini. Ya, bahwa P1 nilai alfa Cronbach-nya 0,945 dan seterusnya. Paling kecil berapa? Dari P1, P2, P3? Paling kecil adalah ini, P10. 0,944. Rata-rata ini 0,954. Ini udah ada kesimpulannya sendiri secara keseluruhan dari 10 pertanyaan. Kalau mau dilihat P1, P2-nya di tabel berikutnya. Kita bandingkan dengan R-tabel. Yang dibandingkan dengan R-tabel yang ini aja. Nilai alfa Cronbach-nya ini. Ya, dari nilai ini 0,945. Ini harus dibandingkan dengan R-tabel. R-tabel harus disesuaikan dengan jumlah responden yang kita uji. Tadi jumlah responden ada 10. Kita lakukan di SPSS biar paham. Klik analyze. Saya sudah share screen belum? Belum, Bu. Oh, belum. Terlihat ya? Terlihat. Analyze, kemudian scale. Setelah scale, pilih yang paling atas, reliability analyze. Ya, ini kita klik. Kemudian, nah ini dimasukkan aja sampai ke butir yang ke-10. Dah, tinggalkan yang total. Ini berbeda dengan dengan validitas. Kalau validitas
butir pertanyaan harus dibandingkan dengan total. Kalau reabilitas setiap butir pertanyaan ini nanti akan ada kesimpulan, satu kesimpulan angka tadi, atau setiap butir juga akan keluar sendiri. Nah, yang kesimpulan itu akan kita bandingkan dengan nilai R tabel. Ini oke. Ini otomatis. Saya ini dulu. Sip. Statistik. Ini klik scale dan scale of item delete. Kemudian klik continue. Ya. Sudah. Saya ulangi. Setelah memasukkan P1 sampai P10, klik statistik, klik scale dan scale if item delete. Kemudian klik continue. Ya, sudah, baru klik OK. Sip. Nah, ini baru keluar. Ya. Ini nilai alfa krombahnya. 0,954. Ini nilai alfa krombah setiap butir pertanyaan. Yang kita bandingkan yang mana, Bu? Yang ini saja. Ya, 0,954. Kita bandingkan dengan apa sih, Bu? Dengan R tabel. Kita cek saja R reabilitas alfa krombah. Akan ada banyak. Kalau dulu belum secanggih ini, Ibu harus nyari buku start. Ya, oke, tunggu sinyal. Nah, biar terlihat. Nah, ini. Kita tadi sepakati nilai signifikansinya 0,05 apa 0,1? 0,05 ya, berarti lihat yang sel ini. Kemudian respondennya ada 10 ya. Berarti nilai R tabelnya adalah 0,632. Nih, nilai R tabelnya adalah 0,632. Ya. Nilai R hitung kita ini nilai R hitung berapa? 0,954. Lebih besar apa lebih kecil dibandingkan dengan nilai R tabel? Lebih besar. Oke, lebih besar ya. Jadi, untuk membuat kesimpulan, ya, ini kan dibandingkan dengan nilai R tabel. 0,954, kita bandingkan dengan nilai R tabel. Kita cari tadi nilai R tabelnya, 0,632. Good. Maka dia lebih besar. Pada bagian reliability statistik terlihat nilai alfa krombahnya 0,954. Dia lebih besar dari nilai R tabel, yaitu 0,632. Di mana taraf signifikansi kita adalah 5%. Ya, bahwa hal ini berarti terbukti reliable. Ya, terbukti benar mengukur tentang kesehatan gigi dan mulut pada anak SD. Kalau dia nilai R hitungnya lebih kurang, misal ada hasilnya nilai R hitungnya kurang dari nilai R tabel, maka kuesioner tersebut salah. Tidak bisa disebut reliable. Ya, kita harus utak-utik lagi pertanyaan-pertanyaannya. Kita harus revisi karena itu tidak bisa dipercaya. Ya. Oke, bisa ya, paham ya. Jadi kesimpulannya syarat kuesioner penelitian metode epidemiologi itu harus valid dan reliable. Kuesioner terbukti valid jika nilai probabilitasnya atau signifikansi tutelnya dari korelasi produk momen yang kita pelajari ya, masing-masing skor ya, butir pertanyaan dengan butir total harus lebih kecil dari 0,05. Apakah hanya dengan produk momen, Bu? Ada yang lain? Ya, tapi yang saya ajarkan yang lazim digunakan di penelitian kesehatan dengan produk momen. Untuk kuesioner yang membuktikan kuesioner reliable, maka kita menggunakan lazimnya alfa krombah. Nah, alfa krombah ini nilai R hitung dari SPSS ini harus lebih besar dari nilai R tabel.
dengan signifikansi 5% atau 1%, terserah ketentuan dari peneliti. Oke, demikian untuk penjelasan dari saya. Sampai sini ada diskusi atau tidak? Gimana? Jelas? Jelas, nggih? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Kalau begitu, sebentar saya hentikan rekamannya. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.